Nah teman-teman, ini masih fresh, baru aja kemarin pemilihan dari Putra Putri Wisata Indonesia 2025. Ini pemenangnya langsung nih. Halo. Halo Bang. Yes, thank you ya. Ini udah jauh-jauh nih, ada yang dari Jogja, ada yang dari Sulawesi. Yes. Wah, udah jauh-jauh. Ternyata perjuangannya nggak sia-sia. Congrats buat kalian berdua yang udah memenangkan. Thank you so much. Kita mau kenalan dulu ya. Itu perjuangannya pasti luar biasa karena gue ngikutin ya kan. Oke, kita mau kenalan dulu nih. Ada Ivana, ada Arjuna. Waduh, Ivana ada Arjuna. Silakan dari ladies first ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ivana Berliana Hutauruk. Saya akrab disapa Ivana. Umur saya 17 tahun. 17? Oke. Sekarang saya duduk di bangku kelas 12 SMA. Wah, ini izin dong nih? Iya, izin 2 minggu. 2 minggu ya izinnya, oke. Di Kabupaten Morowali Utara, dan saya juga di sana tidak hanya aktif sebagai pelajar saja, saya aktif di organisasi yaitu seperti OSIS, kepramukaan, dan tahun kemarin juga saya berhasil menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka sebagai pembawa baki di penurunan bendera. Oh, ya. Mantep, iya, keren. Oke, ini Ivana ya, Hutauruk ya. Iya. Wah, kalau Arjuna, ini ada lagunya nih. Akulah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arjuna Dewanata Syahputra, perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya masih berusia 20 tahun. 20 tahun dan menjadi mahasiswa program studi Tata Busana di Universitas Negeri di Universitas Negeri Yogyakarta. Wah. Gitu. Tata Busana jadi kamu bikin juga atau cuma kayak merancang juga? Merancang, membuat juga. Oh, ini hasil kamu nih? Nah, kebetulan ini sponsor. Oke. Jadi kamu merancang lebih ke apa tema-tema yang kamu suka biasanya rancang? Kalau dari perancangan itu tergantung dari dosennya. Jadi mungkin ada beberapa substansi tema, misalnya mau dibuat untuk evening gown, atau untuk dibuat secara semi formal atau casual, itu nanti macam-macam. Dan di tiap semesternya itu berbeda-beda. Gitu. Oke. Nah, ini kan masih muda-muda nih. Yes. Ini dunia pageant pertama kali atau sebelumnya udah pernah ngikutin juga? Ivan. Kalau dari aku, ini udah kedua kalinya. Yang pertama kalinya aku ikut pemilihan Putra Putri Pariwisata di kabupaten aku, di Kabupaten Morowali Utara. Dan puji Tuhannya aku juga kemarin winernya, juara satunya. Dan diberi kesempatan langsung lanjut ke ajang nasional mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi ini yang kedua kalinya. Puji Tuhan juga dapat winner juara satu. Winner juara satu, udah mantap ya. Oke, kalau Arjuna? Kalau dari Juna pribadi ini ketiga kalinya. 3 kali? Yes, betul. Jadi di tahun 2023, Juna pernah mengikuti salah satu pageant namanya Duta Generasi Berencana. Itu di Jogja juga ya? Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Klaten. Yes, betul. Alhamdulillahnya mendapat juara 3, menjadi second runner up. Terus di tahun 2025 ini sebelum masuk ke Putra Putri Wisata Indonesia, Juna ngikutin namanya Mr. Miss Culture Tourism Yogyakarta lebih dahulu di sekitar 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Yes, menjadi pemenang dan akhirnya melenggang di panggung Putra Putri Wisata Indonesia. Nah, tadi kan apa sih menjadi alasan kamu ikutan di beauty pageant ini? Kalau Ivana dulu deh. Alasan aku ikut di beauty pageant khususnya di Putri Wisata ya? Iya, emang aku tertarik, yang pertama emang aku tertarik di dunia pageantry. Sewaktu aku masuk SMA, kok macam menarik ya, ini sesuai dengan passion aku. Jadinya aku tertarik ikut ini, dan kebetulan aku diberikan kepercayaan untuk mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Dan alasan aku itu yang paling pertama, aku ingin memperkenalkan Sulawesi Tengah ke kancah nasional, dan juga aku ingin ningkatin personal branding diri aku. Aku ingin ngembangin diri aku sebelumnya yang menjadi lebih baik lagi. Oke, Juna. Iya. Kalau dari Juna pribadi, selain Juna jadi fashion design student, Juna itu juga youth empowerment. Juna memberdayakan remaja dan juga generasi muda. Tujuan Juna ikut beauty pageant ini bukan hanya sekedar sebagai ajang perlombaan aja, tapi Juna pengen membawa dampak besar
Iya. Juna ingin berdampak bagi sesama, Juna ingin memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Itu yang jadi tujuan utama kenapa Juna memilih beauty pageant khususnya Putra Putri Wisata Indonesia 2025. Oh, mantap. Nah, ngomong-ngomong, kalian berdua punya advokasi gak? Punya. Oke, dari Ivana apa yang menjadi advokasinya? Dari aku nih, aku punya advokasi namanya Generasi Me Ambo. Me Ambo. Me Ambo. Ya. Nah, ini pasti ada singkatan ini ya. Enggak ada. Ini singkatannya GM atau Generasi Me Ambo. Nah, kata Me Ambo ini diambil dari bahasa salah satu suku yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Nama sukunya yaitu suku Mori. Nah, arti dari Me Ambo ini yaitu baik. Jadi aku ambil kata ini, aku ingin ke depannya kita sebagai generasi muda membawa perubahan baik di daerah kita, terkhususnya di negara kita Indonesia. Dan di advokasi aku ini namanya Generasi Me Ambo, aku bagi ke 4 program kerja. Yang pertama itu ada namanya Aiwa Mepa Guru. Itu juga berasal dari bahasa dari suku Mori, artinya Aiwa itu ayo, Mepa Guru itu belajar. Jadi ayo belajar. Jadi di sini aku turun ke beberapa sekolah di daerah aku. Aku ngajarin mereka tentang pariwisata. Oh. Ya. Apa yang kamu ajarin tentang pariwisatanya ini? Mulai dari arti-artinya, dampak-dampaknya, gimana sih cara jaga lingkungan, agar bisa kondusif, sampah-sampah di sana, soalnya di sana lagi krisis sampah. Dan yang kedua ada giat wisata. Kita turun ke beberapa wisata-wisata. Kita gak cuma memperkenalkan wisatanya, tapi juga kita bantu membersihkan lingkungannya. Dan yang ketiga ada Serasi. Serasi itu merupakan singkatan dari 1000 aksi. 1000 aksi. Jadi kita turun ke masyarakat. Kemarin kita bagi-bagi rezeki ke panti asuhan juga. Kita bantu mereka. Dan yang keempat itu ada bincang inspirasi. Bincang inspirasi itu kita adainnya online, secara online di IG. Biasanya kita live. Kita isinya itu kita motivasi, isinya motivasi untuk anak-anak muda ke depannya gimana. Kamu lakukan ini sendiri atau ada kolaborasi? Ada tim aku. Ada tim kamu juga? Iya, bersama RD aku juga bantuin. Mantap ya. Keren. Ajuna gimana? Kalau dari Juna pribadi, satu program prioritas Juna itu namanya adalah Muda Berdaya. Muda Berdaya. Yes, betul. Karena Juna ini youth empowerment, Juna pengen memaksimalkan kontribusi Juna untuk membentuk program prioritas namanya Muda Berdaya. Di Muda Berdaya ini, itu lahir karena salah satu masalah yang besar. Apa tuh? Ketidakaktifan remaja dalam mempromosikan pariwisata. Karena mereka cuma tahu, karena lewat TikTok kan biasanya lewat TikTok banyak nih, ada, cuman mereka bingung nih kayak, cuman gini doang berangkat gak ya? Enggak gitu. Tapi mereka tuh cuman sebagai konsumen aja. Mereka hadir sebagai konsumen. Nah, di Muda Berdaya, Juna pengen mereka, generasi muda, hadir sebagai produsen. Produsen yang mengedukasi sesama. Juna pengen menciptakan lingkungan pariwisata yang berkelanjutan dan juga berkualitas melalui generasi muda. Gitu. Udah ketemu mana tempat pariwisata yang akan Juna berdayakan juga? Banyak tentunya. Banyak karena sebelum Juna jadi winernya Putra Putri Wisata, karena Juna berfokus di daerah istimewa Yogyakarta, Juna udah ngajak banyak teman-teman untuk keliling di Yogyakarta, mulai dari wisata alamnya, wisata edukasinya. Di Jogja kan banyak banget itu. Dan salah satu permasalahan yang ada di Jogja juga masih sama, itu tentang sampah. Jadi Juna mengajak rekan-rekan juga tentang bukan membuang sampah pada tempatnya, tapi memilah sampah pada tempatnya. Good nih, bagus nih. Iya. Ini lama-lama bisa bikin tour and travel nih. Sambil edukasi betul. Bisa juga nih edukasi sambil ya ke tempat-tempat yang belum pernah ada kan. Mungkin juga sambil ketemu homestay. Unik-unik ya. Biasanya kan kalau liburan itu lagi. Jadi kan bisa mempromosikan wisata-wisata yang belum banyak yang tahu gitu ya. Oke, rencana ke depan apa yang kalian akan lakukan nih sebagai Putra Putri Wisata Indonesia? Kalau dari Juna pribadi, langkah awal Juna pertama pastinya ingin mewujudkan program kerja Juna dulu. Iya, itu ya. Iya, betul. Dengan cara berkolaborasi. Juna pengen punya kolaborasi yang besar, entah itu bersama National Director kami, bersama Kemenpar juga, bersama dinas-dinas bersangkutan untuk membentuk program ini menjadi lebih besar lagi,
supaya nanti bisa dijalankan dengan sempurna dan menghasilkan output yang juga sempurna. Itu langkah pertama Juna. Yang kedua, Juna akan terus belajar karena kita di sini diajarkan sama regional director atau juga national director kita untuk terus jadi orang yang mau belajar. Jadi setelah kami mengembangkan program, kita akan selalu belajar untuk terus mengembangkan diri. Gitu. Itu langkah dari Juna. Kalau dari aku Kak, nggak beda jauh sama seperti Kak Juna karena aku terfokus sama program kerja aku. Aku ingin program kerja aku ini lebih luas lagi, lebih bermanfaat lagi kepada orang-orang. Kalau sebelumnya aku hanya gunakan program kerja ini di daerah aku, sekarang aku ingin se-Indonesia. Ya, bisa ngerasain program kerja kita gitu. Bisa. Iya. Butuh effort juga nih buat sosialisasinya nih. Betul. Bisa berkolaborasi lah satu dengan yang lain ya. Pasti. Oke, nah gimana pendapat kalian berdua tentang pagelaran Putra Putri Wisata Indonesia 2025 nih tahun ini? Oke, kalau dari Juna pribadi sangat menyenangkan ya, apalagi kita hadir di sini juga disupport dengan beberapa fasilitas, salah satunya kita nginep di Victoria Square. Wah, gitu. Jujur itu jadi salah satu pendorong besar kita ya, supaya kita bisa nyaman berkompetisi di sini, kita bisa nyaman membentuk keluarga baru di sini. Jadi persiapan kita juga yang panjang, yang berat jadi lebih ringan karena kita nyaman gitu, dapat fasilitas yang cukup baik dari regional ataupun national director kita. Nah, jago nih marketing ini. jago nih marketing jago nih. Oke, gimana silakan. Dari aku Kak, aku sebelumnya rasa beruntung banget ikut di ajang ini karena rasa persaudaraannya itu tinggi banget. Rasa persaudaraannya di keluarga dari Putra Putri. Semuanya itu saling perhatiin, gak ada yang sendiri-sendiri. Kita selalunya sama-sama. Nggak ada yang ketinggalan di belakang. Jadi aku bersyukur banget bisa bersama-sama dengan teman-teman lainnya, saling support. Iya. Dan saya jurinya juga dari luar negeri ya? Iya. Sekali. Gimana tuh jadi kayak internasional nih? Waduh, kita paling-paling di belakang deh kalau itu. Oke. Mantep ya. Oke, nah teman-teman juga kan ya masih muda, nextnya juga masih panjang nih. Yes. Apa yang menjadi impian dari kalian berdua nih, Ivana? Impiannya apa? Kalau dari aku sih Kak, kan aku sekarang masih kelas 3 SMA ya, masih kelas 12. Impian aku tuh sebenarnya banyak. Yang pertama aku itu ingin banggain diri aku sendiri, orang tua juga. Dan aku rasa lewat terpilihnya aku sebagai Putri Wisata Indonesia itu aku udah sukses, aku udah bisa banggain kedua orang tua aku. Namun perjuangan aku nggak hanya sampai sini. Aku nggak boleh puas aja sampai sini. Aku akan terus improve diri aku. Aku ingin terus ngembangin diri aku menjadi yang lebih baik lagi. Juna? Kalau dari Juna sekarang udah umur 20 tahun, sebentar lagi udah akan merasakan quarter crisis life. Quarter crisis life. Waduh. Sebelum itu Juna pengen bisa belajar banyak hal karena untuk menyentuh quarter crisis life itu sangat sulit. Jadi Juna pengen memaksimalkan diri Juna supaya Juna bisa kenal identitasnya Juna lebih dalam lagi, supaya besok-besok lagi impian Juna bisa lebih tercapai dengan sempurna karena Juna lebih tahu diri Juna kayak gimana. Gitu. Betul Juna. Nah Juna dan Ivana udah memenangkan Putra Putri Wisata Indonesia kan 2025 nih. Apa tips suksesnya ala kalian berdua nih? Rahasia suksesnya apa? Ivana dulu silakan. Dari aku Kak. Iya. Aku yang paling manjur untuk sukses itu yaitu rajin berdoa, dekat sama Tuhan. Dan yang kedua itu kita harus bersyukur. Kita nerima apa adanya. Nggak boleh bersungut-sungut. Dan yang ketiga kita itu harus jalani proses semuanya. Mau apapun yang kita dapat, dan tentunya di setiap proses itu nggak akan lancar-lancar aja. Kita berhasil, itu ibaratnya kita nggak akan berhasil kalau kita nggak gagal dulu. Udah gagal dulu ya? Kita harus gagal dulu. Iya. Baru bisa berhasil. Dan aku rasa yang aku alamin sekarang itu, aku udah bersyukur banget. Aku udah diberi kesempatan, diberi kepercayaan, itu atas izin dari Tuhan. Amin. Asyat nih, mantap. Aja nggak? Silakan. Dari Juna sendiri ada salah satu orang yang berkata sama Juna, kalau langkah yang paling berat itu bukan langkah yang paling jauh, tapi langkah pertama kita untuk menciptakan perubahan. Jadi dari sini Juna punya tips and trick bahwa kita harus keluar dari zona nyaman.
Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus mengambil semua opportunity yang ada di sekitar kita untuk bisa mengembangkan diri kita sendiri. Itu tips yang pertama. Dan yang kedua, kita lagi-lagi harus jadi orang yang mau belajar. Karena kita nggak boleh puas dengan apa yang kita sampaikan sekarang atau kita dapatkan sekarang. Kita harus belajar untuk bisa ngembangin diri lagi. Dan yang ketiga, itu kunci dari semuanya. Itu adalah confidence. Karena kita kalau udah belajar banyak hal, tapi kalau kita nggak pede, itu juga percuma. Gitu. Tips sukses dari Juna. Wah, thank you nih. Udah luar biasa. Saya senang ya kenalan sama anak-anak muda ini. Ya kan, karena kalian lah penerus bangsanya. Ya kan, pasti penerus bangsa. Terus berkarya, optimis, ya kan. Semangat terus ya. Thank you udah berbagi ya. Nanti quotes tadi rahasia suksesnya kita ada di highlight kita punya Instagram ya. Oke, seneng bisa ketemu, seneng bisa teman-teman bisa menginspirasi. All the best ya. Demikian teman-teman bincang-bincang kali ini bersama pemenang dari Putra Putri Wisata Indonesia 2025. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda lainnya. Amin. Oke, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Sampai jumpa. Bring back millennials to Jakarta City.